Sundays are slow, never pretentious, oh no, silent and close, and we don't really have to know, where to go. Holding hands with the one I love, she wears mittens, I wear gloves. There must be someone above, holding hands with the one I love. We could catch a picture show, rent a Sunday video. We could stay out in the snow, Sunday slow. Holding hands with the one I love, she wears mittens, I wear gloves. There must be someone above, holding hands with the one I love. We could catch a picture show, rent a Sunday video. We could stay out in the snow, order greasy food to go. Holding hands with the one I... Mulai pertama kali sih mungkin semester awal kuliah ya, jadi di tahun 2001-2002 ya. Salah satu teman kampus ada yang beritahu kalau di daerah sekitar dari Singosari ada yang menjual kaset-kaset bekas ya. Di situ saya udah mulai tertarik untuk mengumpulkan kaset-kaset bekas ya, kayak The Beatles, grup musik yang lama-lama itu. Dari situ sih asal-muasalnya. Kalau ketertarikannya ya mau nggak mau, karena pada saat itu media kaset merupakan media yang paling realistis bagi kita untuk menikmati musik. Meskipun keberadaan CD udah ada, cuma faktor harga tentu saja ya, harga kaset lebih terjangkau bagi orang Indonesia. Apalagi dengan selera yang saya miliki, terus terang aja saya suka mendengarkan, mengkoleksi musik-musik yang lama, sehingga kaset-kaset yang saya cari buat saya akan lebih masuk akal jika saya mencarinya di tempat-tempat second gitu. Nah, untuk tempat-tempat baru pada saat itu pun udah relatif jarang juga sebenarnya ketika di awal-awal tahun 2000-an gitu, karena terus terang aja kan formatnya juga udah mulai banyak berubah ke CD gitu. Jadi kaset termasuk pada saat itu juga udah mulai ditinggalkan, meskipun masih keberadaannya masih mudah kita jumpai di beberapa gerai toko musik, baik yang berdiri sendiri maupun yang ikut di dalam mall lah, katakanlah kalau sekarang seperti itu. Kalau saya terus terang ketertarikan awalnya dari musik-musik lama sih. Jadi misalkan kayak The Beatles, terus mungkin Rolling Stone. Meskipun sesudah itu tentu saja karena pengaruh apa yang saya dengar gitu, apa yang saya baca, akhirnya seleranya agak jadi meluas. Meskipun terus terang aja juga nggak menutup kemungkinan untuk saya untuk mencari koleksi-koleksi yang relatif lebih baru, terutama era-era di mana mungkin saya mengalami dalam tanda kutip masa-masa muda ya, era-era tahun 90-an. Kalau pada awalnya lebih sifatnya praktis gitu. Jadi karena kebetulan kan saya kuliah waktu itu di jurusan seni rupa, jadi buat saya sendiri saya perlu pemicu lah ya, perlu trigger untuk saya buat berkreasi. Dan buat saya salah satu media pada saat itu yang paling realistis adalah kaset
musik gitu loh. Karena tentu saja kita kan tidak bisa berkarya sambil melihat film, itu kan nggak masuk akal ya. Jadi misalkan saya bekerja sambil mendengarkan musik, buat saya itu akan lebih masuk akal. Kemudian ketika saya sudah selesai gitu menempuh studi, akhirnya justru menjadi lahan baru buat saya untuk melihat dari berbagai aspek. Salah satunya seperti yang dikatakan tadi, yaitu bisa jadi bahan untuk pengarsipan, bisa jadi juga referensi buat saya untuk melakukan hal-hal tertentu gitu, melakukan pergerakan, atau nextnya juga melakukan hal-hal yang ada hubungannya dengan bidang kesenian, terutama seni musik. Kalau sebenarnya tujuan dari awal sih sebenarnya bukan untuk mengkoleksi pencapaian akhirnya menjadi seorang kolektor, itu bukan ya. Jadi lebih ya itu tadi, saya perlu trigger gitu, perlu pemicu untuk saya mengembangkan daya kreasi saya atau daya pemikiran saya, entah itu hal-hal yang terkait dengan dunia kesenian maupun di luar itu. Kalau misalkan dikatakan apakah suatu saat akan berhenti membeli gitu, itu mungkin saya lebih senang pakai istilah itu ya. Kalau suatu saat akan berhenti sih kemungkinan enggak gitu loh, karena biar bagaimanapun kadang tetap baik misalkan saya batasin hanya musik-musik lama pun masih banyak musik-musik yang saya cari gitu. Cuma ya itu tadi sih, mungkin tidak terlalu bernafsu untuk membeli semuanya, karena ketika saya mengumpulkan, terus terang saja saya hanya membeli album-album atau karya-karya musik yang benar-benar saya sukai. Jadi ketika kaset, terus kemudian saya berburu CD maupun berburu piringan hitam akhir-akhir ini, itu saya benar-benar membatasi hanya musik-musik yang saya sukai, dan itu memang buat saya perlu untuk mendengarkannya berulang. Nah, mungkin itu juga yang membedakan saya dengan beberapa orang yang hobi mengkoleksi vinil atau CD atau katakanlah kaset. Saya sendiri sebenarnya nggak pernah menghitung gitu. Saya juga nggak pernah menentukan target pasti saya harus mencapai angka sekian gitu, karena proses saya juga natural sih, alami, dalam artian misalkan saya dulu mencari kasetnya The Rolling Stone gitu. Ketika agak susah, saya tentu saja hanya bisa membeli yang the best, dan ketika akhirnya saya bisa menemukan album per albumnya, ya otomatis yang the best itu akan saya lepas, katakanlah saya jual atau saya berikan ke teman saya. Memang buat saya mereka perlu mendengarkan Rolling Stone. Jadi kalau dihitung tentu akan, katakanlah dalam kurun waktu 1 tahun mungkin akan berbeda-beda gitu. Karena ya itu tadi, buat saya meskipun saya menggemari mengkoleksi membeli kaset, CD, vinil, tapi saya tidak hanya pengen berhenti menjadi seorang kolektor yang hanya dinikmati sendiri gitu. Karena suatu saat saya pengen dari apa yang saya miliki ini saya bisa memberikan sedikit banyak apa yang saya rasakan ini kepada orang-orang lain. Apakah itu melalui musik, apakah itu melalui tulisan, atau melalui pergerakan-pergerakan yang lain.
Kalau yang selama ini kebetulan saya lakukan kurang lebih dalam kurun waktu 1-2 tahun ini, tentu saja saya banyak beraktivitas dengan dunia musik. Misalkan meskipun tidak bisa dikatakan secara profesional gitu, saya punya band gitu. Terus dalam beberapa tahun ini saya juga aktif gitu, misalkan melakukan beberapa kegiatan di awal-awal seperti misalkan kayak bikin event semacam record store day gitu. Terus juga ada sempat membuat beberapa diskusi, dan akhir-akhir ini saya juga tertarik untuk bikin kayak semacam label musik kecil gitu, meskipun hanya sebatas untuk merilis dalam format kaset, tapi di situ saya ingin mensupport yaitu teman-teman atau karya-karya musik dari lingkaran terdekat saya, sehingga karya-karya itu bisa di-share, bisa kita publish ke masyarakat yang lebih luas. Kalau awalnya mungkin bisa dikatakan demikian, misalnya kalau ruang lingkupnya Solo. Cuma pada akhirnya saya tidak terlalu berkecimpung karena mungkin terus terang secara personal aja sih alasannya. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa event kayak Record Store Day sendiri nggak bisa hanya dipakai momennya itu hanya untuk sekedar jual beli kaset CD ataupun PH, karena terus terang kan 1 tahun 365 hari dikatakan demikian kan nggak perlu 1 hari gitu. Tapi saya melihat bahwa sebenarnya potensi yang dimiliki untuk Record Store Day sendiri lebih kepada momen untuk kita bisa memperkenalkan karya-karya musisi, terlebih misalkan kalau kita ngomong musisi-musisi lokal dari kota Solo sendiri, bagaimana mereka bisa mempublish, share karya-karya mereka dalam format apapun gitu. Apalagi kalau Record Store Day tentu saja formatnya lebih cair karena tidak terbatas pada satu media, apakah itu kaset, CD ataupun vinyl. Dan sedangkan untuk kaset Store Day sendiri juga udah ada eventnya. Jadi buat saya sebenarnya saya melihat lebih ke pergerakan itu gitu. Jadi ada unsur produktivitasnya, sehingga seperti saya mungkin kembali menegaskan yang tadi masalah rilisan fisik, tentu saja saya tidak ingin hanya berada pada fase saya mengumpulkan dan saya hanya menikmati untuk diri saya sendiri. Sebagai perbandingan aja, misalkan setahu saya kalau kolektor-kolektor musik di luar, mereka punya simpanan, katakanlah sebuah memorabilia yang sifatnya itu sangat penting, mereka juga tidak akan menikmati sendiri, mereka akan menggelar suatu pameran juga, dan itu buat saya memberikan inspirasi yang besar gitu, bahwa kita nggak hanya bisa berhenti pada pengkoleksian hanya untuk kepentingan pribadi saja sih. Kalau secara personal sih mungkin itu salah satu obsesi juga gitu. Cuma kalau mungkin membantu ada beberapa kali pernah sih. Misalkan yang salah satunya yang baru saja berlangsung, yaitu misalkan dalam salah satu event Lokananta Fest ya. Di situ sebenarnya saya menggagas sebuah kegiatan, yaitu pameran pengarsipan dari koleksi-koleksi Lokananta, meskipun tentu saja jumlahnya sangat sedikit jika kita bandingkan dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh Lokananta. Tapi di situ saya ingin memperkenalkan gitu bahwa koleksi-koleksi dari Lokananta itu sangat beragam. Koleksi-koleksi dari Lokananta itu enggak hanya berputar pada musik-musik keroncong, musik-musik orang tua, tapi di situ juga ada musik-musik hiburan, ada lagu pop gitu. Juga ada dokumentasi audio yang berupa pertunjukan, iringan tari dan sebagainya. Ya tentu saja buat saya itu langkah awal yang nanti di kemudian hari buat saya itu menjadi salah satu mimpi besar saya untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan, entah itu pameran, entah itu pendokumentasian ataupun forum-forum diskusi yang bisa memberikan manfaat lebih untuk masyarakat untuk pengembangan musik di Kota Solo. Kalau secara ide sendiri sih sebenarnya Lokananta Fest kita gagas, saya sama teman-teman itu adalah tahun kemarin, yaitu sekitar 2014, kita ingin
dari jadinya Lokananta itu tidak hanya bersifat seremonial untuk orang-orang Lokananta sendiri. Makanya kita ingin bikin sesuatu acara di mana itu nanti Lokananta bisa memberikan nilai lebih, memberikan value lebih kepada masyarakat. Dan dari Lokananta Fest sendiri, masyarakat atau komunitas-komunitas para stakeholder musik di Kota Solo mereka juga bisa berkolaborasi, berkontribusi, sehingga pada akhirnya harapannya tentu saja Lokananta dapat menjadi salah satu tempat baru untuk berkegiatan kesenian terpenting untuk seni musik. Kalau untuk penyelenggaraannya, kalau kita hitung secara umum itu bisa dikatakan bahwa Lokananta Fest sudah 2 kali penyelenggaraannya. Tapi kalau kita hitung berdasarkan penyelenggaranya, yaitu karena pakai nama Lokananta Fest, tentu Lokananta itu adalah untuk tahun ini adalah penyelenggaraan yang pertama. Harapannya tentu akan ada Lokananta Fest ke-3, ke-4 dan seterusnya. Kalau harapannya tentu akan lebih berkembang gitu, dan wilayah cakupannya tidak hanya sekedar untuk pembelajaran acara musik, pertunjukan musik ataupun lomba seperti yang kita lakukan kemarin, tapi juga materi-materi yang segmentasinya bisa cukup luas gitu, karena keberadaan Lokananta sendiri sebenarnya nggak bisa hanya dibatasi melulu masalah aspek musikalitasnya, tapi ada unsur-unsur lebih, ada unsur historisnya gitu, ada unsur public space-nya yang itu bisa menjadi suatu hal yang menarik ketika kita perbincangkan dengan masyarakat luas. Just